Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya, Amira Arja. Selamat datang di One Problem in One Solution. Topik kali ini saya ingin membahas tentang when girl says no to you, does it really mean no? Apakah jika seorang cewek mengatakan tidak kepada Anda, apakah itu berarti tidak sesungguhnya? Ya teman-teman, sebelum kita membahas topik ini, silakan subscribe and share channel YouTube kami. eh Bagikan mungkin pada teman-teman yang mungkin lagi mengejar cewek ya, dan mungkin dan mungkin yang bermanfaat lah bagi teman-teman kalian. Nah teman-teman, aku ada cerita yang unik lah tentang hal ini. Jika cewek mengatakan tidak kepada Anda, apakah itu berarti memang tidak sesungguhnya? Nah, aku pernah ada satu kisah nih. Dulu waktu saya mengejar istri yang sekarang menjadi istri saya ya. Jadi saya ngejar cewek, yaitu sekarang istri saya. Istri saya ini dulunya kerja di Singapura, dan saya sebelum bertemu dia di Singapura, saya pernah message dia dan tidak ada respon sama sekali. And then you know what, like time passed, aku nggak ngubungin lagi karena nggak ada respons kan. Terus suatu hari kita dipertemukan di suatu tempat, ya dari temen juga. Aku send message lagi, kita ketemu. Nah waktu ketemu, em, kita ngobrol seperti seorang temen lah. Kita ngobrol-ngobrol banyak hal dan segala macam, nyantai. Lalu dia bilang, "Em, maaf ya, aku nggak tahu aku suka sama kamu atau enggak. Tapi yang pasti kalau long distance aku nggak bisa. Karena aku punya pengalaman yang buruk dengan long distance dan aku nggak mau repeat the same thing again," gitu. Dia bilang gitu. You know what, like ketika dia ngobrol seperti itu kepada saya, dia mengatakan itu kepada saya, I don't take it very seriously. Karena bagi saya, well, kalau memang jodoh pasti nggak kemana-mana. Kalau memang nggak, ya kita nggak akan lanjut, gitu aja. Okay, so I keep pursuing her. Aku tetap ngobrol sama dia dan I don't get my emotion. Aku nggak terlibat emosi dengan perkataan dia yang seperti itu. I just enjoy the moment. Aku hanya menikmati momen-momenku bersama dia waktu di Singapura. Nah, you know what? Apa yang terjadi? Nah, akhirnya kita jadian. Kita coba. Nah, tapi yang teman-teman mungkin perlu tahu adalah dia mengalami yang namanya pengalaman buruk di dalam long distance, dan dia sudah berjanji untuk tidak mau melakukan long distance. Teman-teman, ketika seorang cewek mengatakan kepada Anda, oke, you know what, aku nggak suka sama kamu, you are not my type, I'm not interested with you, dan jangan membuang waktumu, karena hal itu akan membuat dirimu sakit hati. Yang perlu Anda ketahui ketika cewek mengatakan seperti itu, ada logika di belakang, di behind what she's saying, di belakang kenapa dia mengatakan seperti itu. Ya. Topik ini saya angkat karena saya juga melihat di YouTube bahwa wow, ternyata ada logika di belakang itu semua. Jadi yang dia bahas adalah antara cewek ini sudah mempunyai pemikiran tentang cowoknya yang idaman cowoknya yang seperti apa. Jadi beneran nih apa yang dia katakan seperti itu apa adanya, atau dia menutup dirinya jangan sampai ada orang ke spot di depan matanya dia. Karena kalau misalnya ke spot, dia akan dengan sangat mudahnya untuk jadian sama cowok itu.
Nah, yang perlu Anda pikirkan adalah, loh, memang awalnya kan kita temen, kita ketemu sama orang kan belum, nggak langsung jadian, langsung kenal satu sama lain dan whatever it is. Tapi kan pastinya kita bermula dari temen ya. Lalu kenapa dia mengatakan hal yang sedemikian kuatnya sehingga akhirnya membuat mungkin perasaan si cowok itu malah down, malah kacau. Waduh, aku bukan tipe yang dia mau dan segala macam. Bisa jadi juga itu adalah sebuah tes yang mungkin si cewek itu juga tidak sadari. Dia cuma mau ngetes apakah cowok ini memang punya passion, punya kesabaran ataupun apa. You know what? Like waktu itu ketika saya mengalami hal itu secara pribadi, saya tidak berpikir sepanjang itu. Namun ketika terakhir ini saya melihat dia di ya lihat-lihat YouTube lah. Wow, ternyata ada logika di belakang itu, ada logika pemikiran di belakang itu, bahwa kemungkinan cewek ini ngetes bisa, kemungkinan cewek ini memang punya idaman pria yang dia suka, ataupun dia menutup dirinya karena dia takut ketika si cowok ini masuk ke dalam radarnya, dia akan sangat mudah sekali untuk suka kepada cowok itu gitu. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui juga bahwa cewek kalau ngomong enggak, belum tentu enggak. Cewek itu manusia yang kompleks di dalam pemikiran laki-laki, dan begitu juga sebaliknya. Kadang cewek ini malu ketika dia harus mengatakan yang sebenarnya dan berharap bahwa si cowok bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh si cewek. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Jadi ketika Anda mengalami situasi seperti itu, balik lagi teman-teman, kembali lagi pada diri Anda. Apakah Anda mempunyai kesabaran, Anda mempunyai energi yang positif untuk bisa mengalahkan kata-kata yang dia kasih kepada Anda. Dan itu membutuhkan communication skill, pembawaan diri yang cukup tinggi. Karena pada awalnya Anda ditolak. Anda harus berpikir bagaimana saya bisa menaklukkan si cewek ini. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, when people say no to you, it doesn't mean no forever. It doesn't mean no forever. It's just about ini hanya sebuah energi yang dia kasihkan ke kamu. Okay, I'm not interested with you. Aku nggak tertarik dengan kamu. Tetapi yang perlu Anda ketahui bahwa ketika tenaga itu, the force, tenaga itu terlalu kuat untuk mengatakan say no to you, itu ada sesuatu di sana yang Anda harus berpikir kembali. Why? Mengapa kekuatan itu perlu dilontarkan begitu kuat? Dan itu membuat hal yang aneh, bukan? Jadi kembali lagi ya, ketika Anda mengejar si cewek, tentunya kalau kita logikakan dengan sales ya, in the sales world, Anda menjual sebuah produk yang produknya itu adalah diri Anda sendiri, dan customer itu adalah si cewek. Kalau si cewek itu say yes easily, berarti antara si cewek ini adalah cewek yang gampang untuk berbisnis dengan banyak cowok yang lain ya, atau well, let me say it this way. Kalau misalnya Anda seorang sales, Anda menjual sebuah produk dan customer Anda gampang sekali untuk say yes, berarti dia juga gampang sekali say yes untuk other products, produk yang lain. Dan itu tidak akan bertahan lama. Tetapi ketika Anda mengatakan Anda menjual produk kepada seorang customer dan customer itu sangat sulit untuk diyakinkan, maka the good things about it adalah ketika Anda berhasil meyakinkan orang ini, dia akan dengan sangat loyal kepada Anda, asalkan produk itu Anda jaga dengan baik. Kembali lagi juga,
bahwa ketika Anda mengejar seorang cewek dan produk itu adalah diri Anda sendiri dan dia tidak gampang sekali untuk say yes, itu menandakan bahwa cewek ini potensial untuk menjadi seorang cewek yang loyal terhadap Anda, karena tidak mudah untuk si cewek ini mengatakan say yes to you. Dan ketika Anda bisa meyakinkan dia untuk say yes, itu akan sangat sulit juga bagi dia untuk lepas dari Anda. Nah, itulah kenapa banyak sekali cowok-cowok yang penasaran ketika dia dengan gampangnya mendapatkan cewek-cewek lain di luar sana, namun dia stuck pada satu cewek yang dia tidak bisa dapatkan, padahal yang lain dengan mudahnya dia dapatkan. Karena secara alam bawah sadar bahwa cewek ini mempunyai kualitas yang dia tidak pernah dapatkan di wanita-wanita yang lain. Nah, itu suatu logika ya, prinsip dasar berpikir bahwa ketika Anda mengejar seorang cewek dan cewek itu say no to you atau nggak balas responsmu atau whatever lah seperti itu, Anda seharusnya tidak perlu kecewa dan jangan sampai Anda terbawa emosi Anda, marah-marah dan tidak sabar. Aku pernah mengalami di posisi yang saat seperti itu dan mess it up. Aku membuat kekacauan di sana. Nah, yang terjadi seharusnya Anda lakukan adalah Anda lebih sabar dan Anda benar-benar ingin tahu bagaimana si cewek ini maunya apa, gitu. Ya. Karena it's about value, sebuah nilai dari apa yang Anda bisa berikan kepada si cewek itu. Kalau Anda memberikan value yang jelek atau kurang high quality product dan tidak menarik bagi dia, then what do you offer? Apa yang Anda tawarkan kepada si cewek itu? Kalau yang Anda tawarkan hanyalah marah-marah, tidak sabar, message setiap hari dan segala macam, you devaluing yourself. Intinya kamu merendahkan value kamu sendiri gitu. Jadi ini salah satu mind blowing ya menurut saya, bahwa ketika cewek mengatakan tidak, sebenarnya itu bukan tidak, tapi di alam bawah sadarnya dia hanya like tell me, kasih tahu saya value apa yang kamu punya yang membuat kamu different than anybody else, berbeda dengan cowok-cowok lain yang saya temui. Tentunya kalau misalnya cewek ini high quality woman, standarnya akan lebih tinggi dan akan membuat kamu sangat sulit untuk mencapai radar hanya untuk dia bisa melihat kamu. Ya, selamat berjuang teman-teman, dan itu adalah logika behind it. Jadi kalau misalnya kamu tidak masuk dalam radarnya cewek itu, berarti ada yang kurang dari dalam dirimu. Kamu harus tingkatkan value-mu, kembangkan dirimu. Jadilah orang yang lebih better daripada hari sebelumnya. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua.